Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam ini kita membahas satu tema agak panjang pembahasannya, yaitu tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji sirah nabawiyah, kecintaan kita mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa urgensi kita mengkaji sirah nabawiyah? Pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah. Yang pertama adalah untuk memahami syakhsiyah pribadi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapi beliau. Yang kedua, urgensi mengkaji sirah nabawiyah ini agar kita mendapatkan gambaran al-mathal al-a'la, tipe ideal, menyangkut seluruh aspek kehidupan yang utama untuk kita jadikan sebagai aturan atau undang-undang dan pedoman kehidupan kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi mereka yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang ketiga, urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah agar kita mendapatkan sesuatu yang dapat membantu dan memahami Al-Quran dan semangat tujuannya. Ketika sahabat tanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu, kata beliau, khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, atau bisa kita bahasakan itu Al-Quran yang berjalan. Nah, itu. Jadi makanya agar kita
bisa mendapatkan sesuatu yang dapat membantu dan memahami Al-Quran dan semangat tujuannya. Yang keempat, urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah agar kita dapat mengumpulkan sekian banyak thaqafah, ya, wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut akidah, ibadah, dan akhlak. Sebab kehidupan Rasulullah SAW merupakan gambaran yang konkret dari sejumlah prinsip dan hukum-hukum Islam. Yang kelima, urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah agar kita memiliki contoh hidup menyangkut bagaimana Rasulullah melakukan tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam kepada para sahabatnya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, bahkan sampai ketika beliau menjadi kepala negara pada rakyatnya. Nah, ini bagaimana tarbiyatul Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta bagaimana dakwah dan jihad yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memberikan, ketika menegakkan ad-dinul haq ini, beliau memberikan satu jalan, cuma dua saja, dakwah dan jihad. Nah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana jihadnya Rasulullah? Nah, tentunya kita harus membuka sirah nabawiyah. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, otomatis ketika kita mengkaji sirah nabawiyah ada sumber-sumber literatur yang harus benar-benar menguatkan ketika kita membahas tentang sirah nabawiyah. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah, hadis-hadis yang sahih, sunnah nabawiyah yang sahih, kemudian yang ketiga kitab-kitab sirah, ya. Bahkan yang sekarang yang jadi bestseller, yang mendapatkan hadiah tingkat dunia, yaitu yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarak Furi. Syekh Al-Mubarak Furi itu penulisan sirah nabawiyah yang mendapatkan istilahnya bintang kehormatan dari Saudi Arabia, dan itu tingkat dunia, ya, yaitu Syekh Al-Mubarak Furi. Itu jadi bestseller dan itu banyak diminati oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia ini, ya. Dan banyak sekali kitab-kitab sirah yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apa sih rahasianya dipilihnya Jaziratul Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa Rasulullah SAW? Apa rahasianya? Kenapa Rasulullah kok tidak dilahirkan di Kalimantan Selatan, di Kalsel, atau di mana ini, Banjarbaru, gitu ya, Banjarmasin? Kira-kira kenapa? Ada rahasia apa Rasulullah dilahirkan di Jaziratul Arab? Nah, ini. Yang pertama, bangsa Arab waktu itu hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban seperti Persia, karena pada masa itu ada dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, itu. Jadi bangsa Arab tidak memiliki kemewahan dan peradaban seperti Persia, yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan moral, filsafat keserbabolehan dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer seperti Romawi, yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangganya. Mereka tidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika Yunani yang menjerat mereka menjadi mangsa mitos dan khurafat.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi kita bisa melihat Jaziratul Arab pada masa sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 agama di kawasan Jaziratul Arab. Islam yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam sampai beliau membangun Ka'bah. Nah, kemudian agama berhala. Jadi Islam ini cuma di Mekah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian yang lain ini agama-agama berhala, Sabaiyah, Nasrani, Yahudi, ini. Kemudian Majusi, penyembah api. Ini pada masa awal sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi benar-benar di kawasan Jaziratul Arab itu banyak berhala. Berhala-berhala itu banyak di kawasan Jaziratul Arab. Jadi bahkan ada yang berhala yang paling terkenal pada Jazirah sebelum Rasulullah diutus itu, ya ini berhala Dzul Ka'bat. Dan banyak sekali berhala-berhala sebelum waktu itu, sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Nah ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi agama-agama yang tumbuh subur di Jaziratul Arab dan beberapa tempat di sekitar sebelum misi kenabian Rasulullah SAW. Bahkan ini salah satu tempat penyembelihan korban yang akan dipersembahkan untuk para sembahan di Istana Al-Hamra di Taimah pada milenium pertama sebelum Masehi. Ini dipersembahkan pada berhala, penyembelihan korban tapi dipersembahkan kepada berhala. Ini pada masa sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hakikat Islam merupakan kelanjutan dari Hanifiyah, agama yang lurus yang dibawa oleh Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Jadi hakikat ini secara tegas dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78 dan surah Al-Imran ayat 95. Jadi yang kedua, bangsa Arab adalah anak-anak Ismail alaihissalam, keturunan Ismail alaihissalam. Mereka mewarisi milah, agama dan minhaj yang pernah dibawa oleh bapak mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, setelah beberapa kurun waktu, mereka mulai mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sebagaimana sebuah umat apabila telah dikuasai kebodohan dan dimasuki tukang-tukang sihir dan ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan kepada mereka, sehingga mereka kembali menyembah berhala-berhala itu. Orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan itu adalah Amr bin Luhayy bin Qam'ah, nenek moyang Bani Khuza'ah. Ini yang pertama kali memunculkan kemusyrikan, sehingga akhirnya di Jaziratul Arab banyak berhala-berhala itu. Yang keempat, tradisi-tradisi buruk dan kebejatan moral pun tersebar luas. Akhirnya mereka jauh dari cahaya tauhid dan ajaran Hanifiyah, ajaran yang hanif, ajaran yang lurus.
selama beberapa abad mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Sampai akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW. Ini kondisi Jaziratul Arab pada masa itu. Ini beberapa praktek bid'ah keagamaan pada masa jahiliyah. Al-Bahirah. Al-Bahirah itu pembelahan telinga unta untuk kemudian dibiarkan begitu saja, tidak boleh ditunggangi dan diminum susunya. Kemudian Al-Ham atau Al-Hami, ketika seorang unta betina telah menghasilkan keturunan dalam jumlah tertentu, maka punggungnya dilindungi, ia tidak boleh dinaiki atau dijadikan kendaraan pengangkut dan kemudian dibiarkan untuk berkembang biak. Ini beberapa praktek-praktek bid'ah keagamaan pada masa jahiliyah. Kemudian undian dengan anak panah. 3 anak panah yang 2 diantaranya bertuliskan aku diperintah Tuhanku, aku dilarang Tuhanku, dan yang satu lagi tidak bertuliskan apa-apa. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ditetapkan bagi mereka. Kemudian wasilah, kambing yang dicap dengan menggunakan besi panas untuk melahirkan 12 ekor betina dalam 5 kali kehamilan. Jika kambing tersebut melahirkan penjantan, maka itu untuk kaum pria, bukan untuk kaum wanita, kecuali kambing itu dilahirkan dalam keadaan mati. Jika demikian, mereka pria dan wanita sama-sama memakannya. Ini praktek-praktek bid'ah pada masa jahiliyah, bid'ah keagamaan. Kemudian tawaf. Pada masa jahiliyah mereka bertawaf dengan menggunakan pakaian maksiat kepada Allah. Jika tidak mendapati baju, mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Sementara itu kaum wanita hanya menutup bagian kemaluannya saja. Ini tawaf pada masa jahiliyah. Kemudian as-sa'ibah, yaitu unta yang dipersembahkan pada para sembahan mereka sebagai nadar atau tujuan lainnya, misalnya sekedar untuk mendekatkan diri. Unta tersebut tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diminum susunya, dan tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian an-nasik, mengakhirkan penghormatan bulan Muharram sampai bulan Safar hanya untuk menghalalkan pembunuhan atau perburuan. Kemudian wukuf ala jahiliyah, Pak. Jadi ini praktek bid'ah keagamaan di masa jahiliyah. Yang ini wukuf di Musdalifah saat menjalankan ibadah haji, bukan di Arafah, tapi di Musdalifah. Ya. Kan wukuf itu sunahnya di padang Arafah. Hal itu dilakukan oleh para pembesar Mekah. Sementara itu masyarakat Arab lainnya tetap melakukan wukuf di Arafah dan tidak diperkenankan wukuf di Musdalifah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang kedua, karakteristik bangsa Arab itu seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain. Ini karakter bangsa Arab. Masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat, serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia, setia, penolong, dermawan, rasa harga diri, dan kesucian. Itu sudah jadi karakter bangsa Arab. Hanya saja mereka tidak memiliki makrifat yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu. Karena mereka hidup di dalam kegelapan, kebodohan dalam alam fitrah, dan alam fitrah yang pertama. Apa akibatnya? Mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian mereka membunuh anak perempuannya dengan dalih kemuliaan dan kesucian.
Jadi kalau lahir anak perempuan dia dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ini pada masa jahiliyah dengan dalih kemuliaan dan kesucian. Mereka musnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan. Mereka bangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Ini karakter bangsa Arab pada masa jahiliyah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tradisi masyarakat Jaziratul Arab sebelum diutusnya Rasulullah, ini kebiasaan baik dan ini kebiasaan buruk. Ini yang dilakukan pada sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Contoh kebiasaan yang baik, mereka berkata jujur, dan Islam datang menguatkannya. Menjamu tamu, memberi makan sebagai penghormatan baginya, dan Islam memberikan legitimasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim tuyuf, falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya, tetangganya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Kemudian menepati janji, Pak. Ini kebiasaan baik masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Menghormati tetangga dan mengakui dasar pemberian perlindungan kepada orang yang membutuhkan. Sabar dan kuat. Sehingga ada ungkapan lebih baik lapar daripada memakan hasil payudara untuk menyusui. Sampai seperti itu. Ini karakter masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Pemberani, suka menolong dan berwibawa. Menghormati tanah haram dan bulan suci dengan tidak melakukan peperangan kecuali karena terpaksa. Mengharamkan menikahi ibu dan anak kandung serta mandi junub. Membiasakan untuk berkumur-kumur, menghirup air, bersiwak, istinja, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Ini kebiasaan baik orang-orang Arab sebelum diutus Rasulullah SAW. Khitan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Praktek hukum potong tangan kanan bagi pencuri, haji dan umrah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kira-kira apa kebiasaan buruk yang diungkap oleh Al-Quranul Karim sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Sebagaimana dalam surah At-Takwir ayat 8-9. Kebiasaan buruk orang-orang Arab pada masa jahiliyah yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Ini diungkap oleh Al-Quran. Membunuh anak-anak karena takut miskin dan kelaparan. Minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian kesukaan kaum wanita bersolek dan kecenderungan mereka mengambil laki-laki lain sebagai piaraan. Bahkan juga kesukaan mereka menjadikan budak-budak wanita sebagai objek untuk berbuat maksiat. Fanatisme kabilah dan kesukuan yang menyebabkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menyerang untuk merampok dan merampas. Ini kebiasaan buruk masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang diungkap oleh Al-Quranul Karim. Karena sombong dan angkuh, mereka tidak mau bekerja menjadi pandai besi, penjahit dan ahli bekam. Mereka pun malas bertani. Mereka menyerahkan pekerjaan tersebut kepada para budak-budak. Ini sebelum diangkat diutusnya Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah, bi'ah. Bi'ah itu lingkungan tempat diutusnya Rasulullah SAW.
ini dijadikan juga sebagai bi'ah ummiyah. Bila dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di sekitarnya, yakni tidak terjangkau sama sekali oleh peradaban-peradaban tetangganya. Demikian pula sistem pemikirannya tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat yang membingungkan yang ada di sekitarnya. Ini diungkap dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah yaitu lingkungan yang ummi. Ummi itu kan tidak bisa baca, artinya buta huruf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW khatabun nabiyyin, penutup para nabi. Makanya kalau ada orang yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah, berarti itu masuk kategori aliran sesat. Contoh yang sekarang dikembangkan oleh Ahmadiyah, ya kan? Dia mengakui adanya nabi yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad setelah Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan salah satu aksioma di dalam Islam, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi Rasulullah itu khataban nabiyyin, penutup para nabi. Sudah selesai, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad SAW dan dakwah para nabi sebelumnya berjalan atas prinsip takkid dan tatmim, menguatkan, membenarkan. Yang ketiga, dakwah para nabi didasarkan pada dua asas, yaitu akidah was syariah. Akidah was syariah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus nabi dan rasul, mengutus rasul dan setiap umat ini, kata Allah, adalah an ibudullah, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Itu didasarkan dua asas itu, akidah was syariah. Kemudian adinul haq itu hanya satu, agama yang hak, agama yang benar satu, yaitu adinul Islam. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad mendakwakan dan memerintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Rasulullah, ya, dinnya satu, agamanya satu, yaitu Islam. Ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 19 itu. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah ad-dinul Islam. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, agama selain ad-dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat, tempatnya neraka. Jadi ini harga mati, Pak. Kita sudah diberikan harga mati. Jalan yang lurus cuma satu, yaitu ad-dinul Islam. Selain ad-dinul Islam, sesat dan batil. Dalilnya apa? Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadzal sirata mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian cari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah.
Jadi pecahnya ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, karena kedengkian di antara mereka. Hasad. Jadi pecahnya ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, itu karena kedengkian di antara mereka. Nah, ini. Makanya Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis, Yahudi akan pecah jadi 72 golongan, Nasrani akan pecah jadi 72 golongan, dan umat Islam ini akan pecah jadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah, wahyal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dan sahabatku meniti di atasnya. Jadi kalau ada siapapun orangnya, siapapun organisasinya, kalau dia berpegang kepada Rasulullah, ya, pada Rasulullah dan sahabatnya, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu kadang-kadang diklaim WDW, ya kan? Tidak bisa. Siapapun yang ikuti sunnah Rasulullah dan sahabatnya, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang muncul di masyarakat kita ketika jadi agak aneh gitu loh. Ketika berbeda gitu, wah sudah muncul hasad, kedengkian, sehingga akhirnya pokok yang berbeda langsung dijas, divonis Wahabi. Ya kan? Kalau ditanya apa Wahabi, nggak ngerti, Pak. Padahal Wahabi itu sejarahnya ada dua. Wahabi ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah? Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi difitnah seperti Abdul Wahab bin Rustum, padahal beda sekali. Jaraknya saja hampir 800 tahun, Pak. Jadi Muhammad Abdul Wahab bin Rustum ini akidahnya Khawarij. Dia menghalalkan darahnya kaum muslimin. Dia membunuh para ulama. Ini Abdul Wahab bin Rustum. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini mendakwakan tauhid dan sunnah. Selisihnya jaraknya 800 tahunan, 600 tahunan kalau tidak salah. Tapi yang difitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi difitnah seperti Abdul Wahab bin Rustum. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Karena pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi mendakwahkan dakwah tauhid dan sunnah di Jaziratul Arab, ya, itu muncul tokoh sufi namanya Syekh Ahmad Dahlan. Namanya Syekh Ahmad Dahlan, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan. Syekh Ahmad Dahlan itu tokoh sufi di Mekah, orang Arab itu, Pak. Nah, tidak tahunya murid-muridnya Syekh Ahmad Dahlan ini tadi banyak yang keluar ngikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sehingga akhirnya muncul hasad, kedengkian. Dibuatlah kitab Fitnatul Wahabiyah, fitnah Wahabi. Nah, kitab ini disebar ke Indonesia. Itu pernah diteliti oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, rektor Universitas Al-Azhar, bahwa itu kitab sampah, Pak. Isinya fitnah. Qala fulan. Nggak jelas gitu. Tapi itu masuk ke Indonesia.
Bahkan sampai jadi literaturnya, disertasi doktornya Pak Hendro Priyono, Direktur BIN. Itu Pak. Jadi kalau kita telisik sejarahnya, ini keliru sudah Pak. Jadi harus dibedakan Wahabi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Wahabi itu tadi Abdul Wahab bin Rustum. Isa. Ya, adzan Isa dulu, baru nanti kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya atas izin Allah ada peristiwa tahun gajah. Pada masa itu Ka'bah diserang dengan pasukan bergajah. Dari San'a, Bisah, Taif menuju Mekah, yang disebut dengan peristiwa tahun gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tempat kelahiran Rasulullah SAW, yaitu di kawasan Syi'ib Ali. Kalau pas kita sa'i Safa Marwa, kita turun, ini ada Syi'ib Ali, perpustakaan. Tapi sekarang sudah, sepertinya sudah ada renovasi lagi. Jadi Maktabah Mekah Al-Mukarramah, di sini tempat kelahiran Rasulullah SAW, Syi'ib Ali. Jadi tempat kelahiran Rasulullah oleh pemerintah Saudi dijadikan maktabah, jadi perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Ini tempatnya. Nah, ini Maktabah Al-Mukarramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ya, istilahnya orang yang tidak paham, karena ini tempat kelahiran Rasulullah, pokoknya dijadikan tempat sholat. Jadi ghulu, berlebihan. Ya, akhirnya diusir sama askar. Itu tidak boleh Pak. Jadi ketika kita keluar dari Marwah itu, ini ada tempat wudhu, lewat tempat wudhu hanya di sini nih. Ini tempat maktabah. Jadi ketika keluar dari area sa'i, ini kita ke bawah langsung melewati tempat wudhu itu. Ya di sini ini tempat kelahiran Rasulullah SAW. Ini ruangan dalamnya, Pak. Ruangan dalamnya. Jadi dipenuhi dengan kitab-kitab. Tempat kelahiran Rasulullah SAW dijadikan oleh pemerintah Saudi, yaitu Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita menginjak pada nasab kelahiran dan penyusuan Nabi. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, dan nasab berakhir sampai ke Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya itu jelas gitu, the best, terbaik. Ini sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Bahkan sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hasim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasim. Ini. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandungnya 2 bulan. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan disusukannya sebagaimana tradisi Arab waktu itu kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimatus Sa'diyah binti Abi Du'aib. Banyak para perawi sirah yang periwayat kitab-kitab sirah telah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa'ad pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian. Tidak lama setelah Nabi Muhammad berada di rumah Halimatus Sa'diyah, tinggal di kamarnya dan menyusu darinya, menghijaulah tanaman-tanaman di sekitarnya sehingga kambing-kambingnya pulang kandang dengan perut kenyang dan syarat air susu. Allahu Akbar. Ini pertanda kelahiran Rasulullah SAW, dan pada saat disusui oleh Halimatus Sa'diyah, padahal pada masa itu kawasan situ kering kerontang. Setelah Rasulullah menyusu pada Halimatus Sa'diyah, inilah kekuasaan Allah, seluruh kawasan itu hijau. Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi ini bisa disebut mukjizat Nabi kita Rasulullah SAW. Ini Bani Sa'ad, kawasan Bani Sa'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada usia 2 tahun keberadaan Nabi di pedalaman Bani Sa'ad terjadi peristiwa pembelahan dada, sebagaimana diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 101 sampai 102. Kemudian beliau dikembalikan kepada ibunya setelah genap berumur 5 tahun. Setelah disusui Halimatus Sa'diyah, dikembalikan ke ibunya, ibu kandungnya, setelah berumur 5 tahun. Nah, ketika sudah berumur 6 tahun, ibunya Aminah meninggal. Cuma di Indonesia saja Pak ditambah Siti, Pak. Siti Aminah, Siti Maryam. Padahal kalau di Arab sana tidak ada Pak Siti itu. Yang langsung Aminah, Maryam gitu. Meninggal dunia ketika umur 6 tahun. Kemudian berada diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah genap berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kakek Rasulullah SAW meninggal, dan beliau diasuh pamannya Abu Thalib. Inilah peristiwa yang pernah terjadi pada masa kecil Rasulullah SAW. Jadi nggak lama diasuh oleh ibunya sendiri, nggak lama. Ya. Apa kira-kira hikmah ilahiyah yang bisa diambil? Jadi Allah menghendaki agar Rasulnya itu tumbuh sebagai yatim, dipelihara oleh inayah Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan, agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan, bahkan agar tidak terpengaruh oleh arti kepemimpinan dan ketokohan yang mengitarinya, sehingga orang-orang akan mencampur adukkan kesucian nubuah dengan kemegahan duniawi. Ini hikmah ilahiyah. Kenapa Rasulullah SAW masa kecil sudah yatim, ya kan? Dan dalam kondisi seperti itu. Jadi benar-benar tidak manja gitu loh. Ya, tidak manja gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang besar, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ini perjalanan Rasulullah yang pertama ke Syam dan usaha mencari rezeki. Umur 12 tahun. Berarti tingkat SMP kalau di Indonesia. SMP ya, 12 tahun. SMP. 12 tahun Rasulullah diajak pamannya Abu Thalib untuk dagang. 12 tahun itu sudah dibina untuk berdagang. Sementara kita Pak seringkali kadang-kadang sudah nikah masih ngelipet orang tuanya, ya kan? Sudah menikah masih ngeribui orang tuanya. Ini 12 tahun sudah diajari oleh pamannya untuk dagang. 12 tahun. Jadi benar-benar Rasulullah itu dididik tidak manja Pak. Dipersiapkan betul. Pertama kali diajak ke dagang ke wilayah Syam. Nah, waktu kafilah di Basra, mereka melewati seorang pendeta bernama Buhairah. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil. Buhairah berkata kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, bawalah dia pulang ke negerinya. Artinya segera bawa pulang Nabi Muhammad ini. Kenapa? Jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya akan dibunuh, Pak. Akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar, kata pendeta Buhairah ini tadi. Buhairah. Kemudian Abu Thalib cepat-cepat membawanya kembali ke Mekah. Memasuki masa remaja, Rasulullah mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembalakan kambing. Ini pekerjaan para nabi, Pak. Mengembala kambing. Jadi memang hikmahnya itu kalau sudah ngembala kambing itu ya kan dibutuhkan kesabaran itu. Kalau ngembala kambing. Jadi memang ini pekerjaan nabi, ini pekerjaan para nabi itu ngembala kambing. Jadi Rasulullah mulai sudah mengembalakan kambing, dan Rasulullah pernah bertutur tentang dirinya, aku dulu mengembalakan kambing ke penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Ini memasuki masa remaja, umur 15 tahun. Rasulullah sudah mencari rezeki sendiri, Pak. Mengembala kambing. Umur 15 tahun. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sisa-sisa sejarah. Artinya rumahnya pendeta Buhairah tadi. Masih ada ini, Pak. Rahib Buhairah di kawasan Syam. Di Bilad Syam, ya. Di Basra, Syam. Ini rumahnya pendeta Buhairah. Yang ketika Rasulullah umur 12 tahun dibawa pamannya Abu Thalib berdagang, akhirnya pendeta Buhairah mengatakan, hati-hati, jaga anak ini, karena dia jadi orang besar. Jangan sampai ketemu orang Yahudi, pasti akan dimusuhi, akan dibunuh. Karena Yahudi itu hasad, Pak, dengki. Kenapa Nabi akhir zaman kok bukan dari kalangan keturunan ini, keturunan siapa? Kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan Ismail sama siapa? Bukan. Yang satu Ismail, Ishak, ya. Kenapa kok tidak keturunan Ishak? Itu kedengkiannya, Pak. Makanya Rasulullah mau dibunuh. Jangan sampai. Makanya mereka kecewa dengan hasad itu. Allah pilih Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail alaihissalam. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini perjalanan Rasulullah ke Basra, Syam. Kemudian kadang Rasulullah diajak dagang ke Yaman, Syam. Nah, dan ini bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perdagangan pada masa Rasulullah masih muda, ya, masih muda, umur 15 tahun. Benar-benar di Jazirah Arab itu perdagangan itu luar biasa, Pak.
dari Syam, dari Yaman, itu luar biasa. Jadi lewat laut, lewat jalur laut, lewat jalur darat. Jadi pertukaran dagang antara Jaziratul Arab dan beberapa negara tetangga sebelum masa Rasulullah diutus sebagai Rasul. Nah ini perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Perjalanan Rasulullah berdagang ke Syam dan ke Yaman. Nah, pada usia 15 tahun Rasulullah ikut berperang. Nah ini sudah 15 tahun sudah dididik untuk berperang. 15 tahun ikut berperang bersama paman beliau dalam perang Al-Fujar antara kaum Quraisy dengan Hawazin. Pada usia 20 tahun Rasulullah bersama para pamannya menghadiri perjanjian. Nah, ini sudah Rasulullah sudah mulai dididik untuk bermasyarakat, ya kan? Umur 20 tahun bermasyarakat dengan orang tokoh-tokoh pembesar Mekah. Di rumah Abdullah bin Jud'an yang menolong orang-orang yang didolimi sampai hak mereka terpenuhi. Kemudian pada usia 25 tahun Rasulullah membawa dagangan Khadijah ke Syam hingga beliau menikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah itu hampir 2/3 kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Jadi konglomeratnya Mekah itu Khadijah. Jadi Rasulullah membawa dagangannya Khadijah sampai akhirnya menikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah umur 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun. Dari Khadijah ini lahirlah putra beliau. Jadi Rasulullah dari pernikahan dengan Khadijah lahirlah putranya Qasim, Abdullah, ini yang laki. Yang perempuan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Namun Qasim dan Abdullah meninggal sebelum beliau memperoleh risalah kenabian. Ini sudah takdir, sudah, Pak. Sehingga tidak ada lagi apa namanya keturunan, ya kan? Ya putus sudah. Darahnya itu putus sudah. Itu. Jadi sampai yang terakhir yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ini dari pernikahan beliau dengan Khadijah. Yang putranya Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini perang Fijar. Jadi Rasulullah umur 15 tahun sudah diajak untuk melakukan perang Fijar. Umur 20 tahun Rasulullah sudah diajak untuk bermasyarakat, perundingan. Umur 20 tahun. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sampai keikutsertaan Nabi SAW dalam membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerapuhan bangunannya. Rasulullah sebelum bid'ah pertama pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah dan pemugarannya. Beliau ikut serta secara aktif mengusung batu di atas pundaknya. Pada waktu itu Rasulullah berusia 35 tahun. Pada saat pembangunan renovasi Ka'bah, Rasulullah ngusung batu sendiri di pundaknya. Pada saat renovasi Ka'bah. Nah, suku-suku yang ada di kalangan kaum Quraisy berselisih paham mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad setelah selesai dibangun. Setelah terjadi adu pendapat, akhirnya mereka setuju untuk menjadikan Muhammad sebagai penengah masalah itu. Dengan bijak beliau menyarankan agar semua pemuka Quraisy ikut meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya sorbannya digelar. Semua pemuka-pemuka suku itu disuruh untuk ngangkat. Jadi akhirnya kebagian semuanya, Pak. Kan pertama kan harus suku ini yang meletakkan. Jadi saling bertengkar. Harus suku ini gitu, ya kan? Jadi saling saling berperan waktu itu. Akhirnya Masya Allah
Rasulullah dengan bijak sekali, beliau gelar sorbannya, beliau letakkan batu Hajar Aswad di tengah. Semua tokoh-tokoh Quraisy ikut mengangkat Hajar Aswad itu, sehingga tidak ada yang merasa didolimi, Pak. Itulah kebijakan, kearifan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi kondisi seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah ini, jadi ini bangunan mulai dari awal ini seperti ini, terus direnovasi lagi, direnovasi lagi, direnovasi lagi, direnovasi lagi sampai sekarang ini, ya kan? Terjadi renovasi terus, Pak. Jadi zamannya Nabiullah Ibrahim seperti ini. Nah, itu. Ini foto bersejarah Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani, rukun Iraki. Terus ini ruangan dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sekitar, jadi ini gambar bersejarah Ka'bah Al-Musharrafah di Masjidil Haram. Foto-foto lama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mendekati usia 40 tahun, Rasulullah SAW melakukan ikhtila, menyendiri, Pak, bertahanus di gua Hira. Jadi pada usia 40 tahun, ini matang-matangnya usia, mulailah tumbuh pada diri Nabi kecenderungan untuk melakukan uzlah, menyendiri. Allah menumbuhkan pada diri rasa senang untuk melakukan ikhtilaf di Gua Hira. Di Gua Hira, beliau menyendiri dan beribadah di Gua Hira selama beberapa malam, melihat bagaimana. Jadi mikirkan masyarakat Mekah Al-Mukarramah pada usia 40 tahun. Kadang sampai 10 malam, dan kadang lebih dari, bahkan sampai pernah 1 bulan bertahanus. Beliau menyendiri. Kemudian beliau kembali ke rumahnya senak, hanya untuk mengambil bekal baru untuk melanjutkan ikhtilaf, sampai turunnya wahyu, Iqra, Iqra. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Gua Hira, Jabal Nur. Ini tempat Gua Hira. Nah, Gua Hira ini, Pak, jadi ini cuma syukuran sajadah. Kan kita kadang-kadang gua gitu, gua itu kan kadang-kadang pikiran kita kan dalam gitu, Pak. Enggak, itu cuma satu sajadah saja. Jadi sajadah itu kita gelar, ya cukup itu dok, lebar dan panjangnya Gua Hira itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam itu, kita bisa melihat Ka'bah dari jarak jauh. Apalagi sekarang ada jam dinding itu, ya kan, Zam-Zam Tower itu nampak sekali kalau apalagi malam hari, ya kan. Ini Gua Hira, cuma satu sajadah. Jadi ini ada lubang-lubang ini, Pak, ada lubang-lubang yang bisa kita lihat ke Mekah. Nah, ini waktu sekitar jam 2 malam ini, Pak, jam 2 malam. Jadi dari jauh itu kelihatan, nampak Zam-Zam Tower, jam dari Gua Hira itu. Kita membayangkan jauhnya itu seperti itu. Naiknya saja, Pak, naiknya saja itu, ya Allah, tinggi sekali, ya kan. Dulu sebelum ada pagar-pagar itu, banyak orang-orang dari luar negeri itu, terutama dari Turki dan beberapa kawasan Eropa, itu jatuh, Pak.
karena tidak ada pagar. Alhamdulillah sekarang sudah dipagar sehingga aman, Pak. Jadi rata-rata orang ke Gua Hira itu malam hari gitu. Jam 2 malam sudah penuh, itu sudah ramai. Ini antara apa jam-jam, ya kan, jam-jam tawar dengan. Jadi sudah dipagar gini nih, Pak. Alhamdulillah sudah dipagar. Jadi kita naik ke Gua Hira itu sudah dipagar, jadi aman. Ya. Sampai akhirnya permulaan wahyu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wahyu yang diterima oleh Rasulullah dimulai dengan satu mimpi yang benar, ar-ru'ya as-siddiqah. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian Allah menggemarkan beliau untuk melakukan uzlah di dalam Gua Hira. Sampai turun wahyu yang pertama, Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini surah Al-Alaq. Dan kedatangan Jibril alaihissalam yang kedua yaitu surah Al-Mudaththir, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sejak itulah wahyu mulai diturunkan secara istimrariyah, berkelanjutan, secara kontinu. Itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, banyak beberapa macam-macam wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Wahyu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, dan ini disebut dengan wahyu al-jali, wahyu yang disampaikan secara jelas. Kemudian Allah berbicara langsung kepada Nabi mengenai apa yang dia kehendaki, dan dari balik tabir. Ini pernah terjadi dari balik tabir, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisikan di dalam hati Nabi, bisikan ini juga wahyu dengan bisikan, ilham, kadang lewat mimpi saat sadar, saat tidur beliau, saat beliau tidur. Itu juga cara-cara Allah menurunkan wahyu. Ini macam-macam wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Nah, inilah surah-surah Al-Quran yang turun pada periode Mekah. Jadi ini sistematika wahyu. Kalau sekarang kan dalam kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu kan mulai dari Al-Fatihah, ya kan? Tapi kalau pada saat sistematika turunnya wahyu, itu mulai surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Asr, Adiyat, sampai. Tapi setelah dikodifikasi, dibukukan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu sudah ada apa namanya, tidak sesuai dengan turunnya wahyu, tapi sesuai dengan ininya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sampai yang terakhir surah An-Nasr terakhir ini. Ini sistematika wahyu. Ya, surah An-Nasr sampai kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dibuat 7 mushaf. Ada yang di Syam, Kufah, Basra, Bahrain, Yaman, Mekah, Madinah. Jadi penyebaran pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira siapa yang pertama kali kok tiba-tiba terus akhirnya Khalifah Utsman bin Affan itu melakukan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, gitu ya. Jadi itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mendakwahkan Islam ke Cina, yang sekarang ini Uighur, Pak. Uighur Cina. Makanya di sana
ada masjid yang umurnya sudah sekitar 1000 berapa sekian ratus tahun, 1000 sekian ratus tahun. Ada masjid di Uighur Cina. Nah, ternyata di Uighur itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang dulu namanya Turkmenistan, ya kan? Itu di sana sudah ada pabrik kertas. Nah, itu. Makanya terus akhirnya Khalifah Utsman bin Affan akhirnya ngambil kebijakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Alhamdulillah sampailah ke Indonesia. Dari 7 mushaf ini sampailah ke Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sudah Pak Sirah Nabawiyah ini. Berapa jam ini tadi Pak? 1 jam lebih Pak ya? Ya hampir. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang Sirah Nabawiyah sampai kepada kodifikasi Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak kepingin rinciannya, yaitu kitabnya agak tebal itu, Sirah Nabawiyah, ya kan, agak tebal, yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri, yang itu jadi bestseller untuk tingkat dunia kekinian, bahkan mendapat anugerah ini hadiah dari King Abdul Aziz dari pemerintah Saudi Arabia. Nah, itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita mengkaji Sirah Nabawiyah, kecintaan kita kepada Rasul, mahabbatur Rasul semakin bertambah, dan insya Allah kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari situlah kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itu. Uswah hasanah. Kita ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan semua jamaah mendapatkan akhir kehidupannya, akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.